Allah berikan kita taufik bisa bersabar ketika hilang dari kita harta kita, hilang dari kita orang yang kita cintai, tapi bisa bersabar. Prakteknya dia menahan dirinya dari marah, perkataannya dia tahan, perbuatannya dia tahan. Di balik itu dia hanya mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan dia tahu bahwasanya yang dia dapatkan dengan pahala sabar jauh lebih besar daripada musibah yang dia dapatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar, amma ba'd. Hadirin dan hadirat Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur marilah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan pada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga beserta para sahabatnya, keluarganya, dan segenap kaum muslimin yang selalu istiqamah berpegang teguh dengan Islam sampai hari kiamat kelak. Hadirin dan hadirat Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah, pada kesempatan malam hari ini kajian kita berkaitan dengan tafsir Sa'di surah Al-Baqarah ayat 155. Layaknya sebuah lanjutan untuk khutbah tadi sebenarnya, karena ulun hanya bisa menyampaikan ayat, ingin sekali menyampaikan tafsirnya dari beliau berkaitan dengan ayat yang kita sebutkan ketika khutbah, berkaitan dengan bahwasanya cobaan atau ujian itu sesuai dengan kadar keimanan. Dan masing-masing di antara kita pasti kadar imannya berbeda-beda. Ada yang imannya kuat, tinggi, berat untuknya atau diberikan kepadanya ujian dan cobaan yang berat, dan dia pasti mampu memikulnya. Dan sebaliknya, jika iman seseorang lemah, maka dia akan diuji sesuai kadarnya saja. Karena tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala membebani seseorang di atas kemampuan yang dia bisa pikul. Gak mungkin. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 155, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Silahkan yang bersamanya gadgetnya dan ada aplikasi tafsirnya atau minimal Al-Qur'an dan terjemahannya. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Yang artinya adalah, dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan.
dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Langsung kepada tafsirnya, berkata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala, kata beliau, akhbara ta'ala annahu la budda an yabtaliya ibadahu bil mihani liyatabayyana as-sadiqu minal kadhibi wal jazi'u minas sabiri wa hadhihi sunnatuhu ta'ala fi ibadihi lianna as-sarra'a law istamarrat li ahli al-iman wa lam yahsul ma'aha mihnatun la hasala al-ikhtilatu alladhi huwa fasad wa hikmatullahi taqtadi tamyizu ahli al-khairi min ahli syarr. Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala pasti akan menguji hamba-hambanya dengan begitu banyak ujian dan juga cobaan. Agar jelas siapa yang jujur imannya dan yang berdusta. Siapa yang bersabar dan siapa yang tidak. Dan ini sunnatullah, ketentuan Allah Subhanahu wa taala azali sejak dahulu kala ala ibadihi, atas semua hambanya mesti seperti ini. Kenapa? Li'anna as-sara'a law istamarat li ahli iman. Karena kebahagiaan, kesenangan jika terus-menerus didapati oleh orang-orang yang beriman, walam yahsul ma'aha mihnah, dan tidak pernah dia mendapatkan ujian, cobaan, la hasal al-ikhtilatu alladhi huwa fasad. Sungguh akan terjadi percampur adukan di mana ia adalah sebuah kebinasan atau kerusakan. Orang tidak pernah dapat ujian. Orang tidak pernah dapat cobaan. Enggak mungkin. Dan bisa jadi kita takutkan untuk orang-orang yang beriman akan menjadi orang-orang yang sombong ketika dia merasa bahwa selama ini hidupnya yakni datar aja. Tidak ada kemudian cobaan yang berarti untuknya. Oh, tidak seperti itu. Bahkan karena imannya lah kemudian cobaannya besar, cobaannya berat. Dan hikmah Allah Subhanahu wa taala, bentuk kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala itu adalah membedakan antara orang-orang yang baik dari orang-orang yang buruk. Siapa yang imannya jujur dan dusta akan ketahuan. Siapa yang sabar ketika mendapatkan cobaan dan siapa yang tidak akan ketahuan. Inilah sudah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Hadhihi faidatul mihan. La izalata ma'al mu'minina minal iman wala raddahum an dinihim fama kana Allah liyudhi'a imanal mu'minin fa akhbara bihadhil ayah annahu sayabtali ibadahu. Inilah faedah dari diberikannya cobaan dan ujian. Tidak untuk menghilangkan iman orang-orang yang beriman, juga tidak mengeluarkan mereka dari agama mereka. Tetap imannya ada, tapi kemudian diberikan cobaan sesuai dengan iman yang dia miliki. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak pernah akan mengabaikan atau menelantarkan atau tidak pedulikan keimanan orang-orang yang beriman. Pasti ada hitungannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan pada ayat ini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan menguji hamba-hambanya bi syai'in minal khauf. Ujian Allah Subhanahu wa taala di antaranya adalah sedikit dari ketakutan. Dulu sebutkan tadi di khutbah bagaimana takutnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau diburu, takutnya Nabi Muhammad SAW ketika beliau dikepung. Manusiawi. Beliau manusia. Berlaku untuk beliau rasa yang dimiliki juga kepada manusia biasa. Karena orang-orang kafirin musyrikin waktu itu tidak ingin disalahkan ketika ingin membunuh Nabi Muhammad SAW. Maka mereka bersepakat untuk semua kabilah mengutus satu anak mudanya
agar kemudian berkumpul dan bersama-sama membunuh Nabi Muhammad, agar tersebar darah Nabi Muhammad kepada semua kabilah dan tidak ada yang disalahkan. Tentunya itu ceritanya sudah di level di mana mereka sudah sangat terancam dengan agama mereka. Mereka bahkan sudah berusaha untuk menghalangi dakwah Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi Muhammad SAW disematkan kepada beliau gelar-gelar yang buruk, nggak mempan. Nabi Muhammad SAW kemudian mereka bully tiap hari, nggak mempan, walaupun tentunya mengena sedikit di hati beliau. Allah yang menghibur beliau hingga beliau lanjut. Kemudian ketika mau datang musim haji, mereka berusaha karena tentunya haji sebelum Nabi Muhammad pun sudah ada, karena ia syariat Nabi Ibrahim. Cuman prakteknya berbeda kali itu. Jadi semua orang yang datang hajian itu mereka cegat di perbatasan kota Mekah untuk mengkhabarkan kepada mereka, hati-hati ya, di Mekah ada orang namanya Muhammad, dia ngaku-ngaku nabi. Jangan dengarkan perkataannya. Perkataannya itu membuat seorang suami menceraikan istrinya, membuat orang tua ribut dengan anak-anaknya. Pokoknya dia bikin rumah tangga orang hancur. Hati-hati sama si Muhammad itu sallallahu alaihi wasallam. Nggak mempan juga. Maka cara yang paling tepat adalah bahwa tentunya banyak cara-cara yang lain. Di antaranya yang dilakukan oleh Abu Lahab. Setiap kali Nabi Muhammad SAW berdakwah, kemudian beliau berlalu, Abu Lahab mesti ceramah di tempat yang sama, mewanti-wanti orang jangan dengarkan ponakannya. Anda bisa bayangkan bagaimana sakitnya hati kita, keluarga kita sendiri yang kemudian menghancurkan usaha kita. Dalam hal ini adalah dakwah. Mereka bahkan menyewa begitu banyak orang ahli cerita, pendongeng, agar mereka membuat pembanding untuk Nabi Muhammad. Yang Muhammad sampaikan itu dongeng doang, tapi dongeng saya lebih bagus kan. Jadi setiap kali Nabi Muhammad berceramah, mereka utus orang yang mereka sudah siapkan, bahkan mereka mengutusnya ke banyak negeri untuk belajar begitu banyak cerita, hanya untuk menyaingi Nabi Muhammad dengan Al-Qur'annya. Nggak mempan. Maka cara terakhir, ini orang harus dimatiin. Kalau ingin memberhentikan, mereka pakai cara yang lembut juga, karena waktu itu sudah mentok, sebelum mereka berencana membunuh, mereka merayu Abu Talib. Tolonglah kamu ngomong sama ponakanmu itu, berhenti dakwah. Ganggu agama nenek moyang kita ponakanmu itu. Abu Talib kan gak nyamanan ya. Dan dia katakan pada Nabi Muhammad, Nabi Muhammad malah lebih muncul ke permukaan. Dengan perkataan beliau yang masyhur, jika mereka bisa meletakkan matahari di tangan kananku dan rembulan di tangan kiriku agar aku meninggalkan dakwah ini, aku tidak akan tinggalkan paman. Melihat keteguhan ponakannya seperti itu, Abu Talib juga, wah gak bisa diganggu nih orang. Ya sudah, lanjutkan dengan dakwah Abu Talib. Makanya caranya, ya harus dimatiin. Harus dibunuh. Agar tidak ada yang tertuduh, maka yuk rame-rame bunuhnya. Tentunya ulun sebutkan tadi juga di khutbah, kita tidak pernah di posisi ini. Rumah dikepung untuk dibunuh tuh menakutkan. Juga tadi ulun sebutkan cerita Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu juga ketakutan. Jadi buronan gimana nggak takut? Hidup atau mati harus ketemu dan akan mendapatkan imbalan orang yang menemukan Nabi Muhammad dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Manusiawi. Inilah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Di mana ini ujian para nabi dan orang yang semisal dengan mereka. Kita nggak pernah di posisi itu. Karena iman kita jauh. Disebutkan di sini kata beliau, Allah Subhanahu wa taala berfirman, bi syai'in minal khauf, sedikit dari ketakutan atau rasa takut, ai minal a'da, yaitu dari musuh-musuh. Contoh tadi yang mau membunuh kafir Quraisy atau musuh secara umum ketika sebelum berperang. Maka yang Allah turunkan ketenangan di hati orang-orang yang beriman. Karena apa? Rasa takut itu manusiawi. Meninggalkan anak, meninggalkan istri untuk pergi berjihad, rasa takut itu muncul.
Allah yang kemudian memberikan ketenangan di hati mereka hingga mereka kemudian tetap pergi berperang. Tapi itu cuma sedikit. Dan kita ya tidak pernah di posisi itu. Kondisi yang tentunya sangat berat untuk seseorang ketika meninggalkan orang-orang yang dicintai dan sangat mungkin dia mati di medan perang. Kan gitu. Allah berikan ketenangan. Kata beliau di sini kemudian wal-ju' dan sedikit dari kelaparan atau rasa lapar. Yang Allah sebutkan tadi di khutbah, kita pernah bahas lebih detail waktu itu di Masjid Imam Syafi'i, bagaimana Nabi Muhammad SAW interaksinya kepada orang-orang fakir dan miskin. Karena di saat yang sama beliau pun miskin. Umar bin Khattab sampai menangis melihat kondisi Nabi Muhammad SAW. Kan kita tahu ya sabda Nabi Muhammad ya, ketika beliau pulang kemudian bertanya, wahai Aisyah, hal indakum min ta'am, punya makanan enggak kita? Enggak ada wahai Rasul. Enggak ada makanan coba. Bukan pertanyaannya, pian masak apa hari ini? Itu kan berarti stok banyak ya. Mungkin daging ada di freezer, ikan ada di freezer. Artinya masak apa pian hari ini? Ini enggak, ada makanan enggak? Umum sekali. Apa yang bisa dimakan? Enggak ada wahai Rasul. Oh, kalau begitu saya puasa. Sallallahu alaihi wasallam. Berhari-hari disebutkan bagaimana beliau, yakni atau di rumah beliau tidak keluar asap. Bukti bahwasanya ada roti yang sedang dibikin. Ada roti yang sedang dipanggang. Karena makanan mereka adalah roti dengan gandumnya. Subhanallah. Dan itu berlaku juga untuk banyak para sahabat. Ingat sirah Nabi Muhammad SAW ketika mereka diboikot, makan daun. Daun yang tidak semestinya dimakan, sekalipun dimakan pun aman sebenarnya. Cuman ya hari-hari biasa dia nggak dimakan. Kalau kita sekarang ya, makan daun, cuman kan bareng sama yang lain. Di rumah makan Padang, daun kita makan daun, cuman woi, yang lain-lainnya kan banyak gitu ya. Ada tongkolnya. Oh jadi lapar saya ini. Ya Allah. Kita makan daun juga cuma dengan kemasan yang luar biasa. Jamaah sekalian rahimakumullah, mereka makan daun. Karena tidak ada yang dimakan. Dan disebutkan di sini bisyai'in itu sedikit. Bayangkan kesusahan kaum muslimin kala itu Allah sebutkan dengan istilah sedikit. Jadi kalau kita misalnya lapar-lapar sedikit, ya tahan aja, sabar aja. Kenapa? Karena paling kita cuma telat makan, yang dimakan ada. Karena sibuk kerja aja, yang dimakan ada. Sekalinya nggak ada, duit ada, keluar bisa. Keluar malas bisa, kemudian pesan. Jauh sekali kondisi kita dengan para sahabat waktu itu dan juga Nabi Muhammad SAW. Juga waktu itu kita juga sudah bahas. Di Masjid Imam Syafi'i, kaifa amalahum, bagaimana di suatu malam Nabi Muhammad keluar rumah untuk mencari makan. Karena biasanya beliau juga dijamu, karena memang ini adat istiadat atau norma yang sudah ada di bangsa Arab, saling menjamu satu sama lain. Bahkan sebelum datangnya Nabi Muhammad ini sudah ada. Dan kalau misalnya pian ingat cerita Nabi Musa dan Khidir, kan sudah ada zaman dulu itu. Mereka kan ingin dijamu. Tapi warga kampung waktu itu kan gak mau menjamu. Atau cerita tentang bahwasanya surah Al-Fatihah adalah ayat untuk meruqyah. Kan para sahabat waktu itu datang ke kampung itu minta dijamu. Ini sudah perkara yang biasa memang. Keluar malam-malam mencari mungkin ada yang menjamu beliau karena tidak ada makanan. Ketemu dengan Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab. Wah mungkin dijamu nih sama mereka berdua. Tentunya mereka berdua sama. Lagi nyari makan. Cuman menunggu siapa yang menjamu. Bukan kemudian keluar ketemu, weh ronde yuk ronde. Enggak gitu, enggak. Enggak ada yang makan subhanallah. Tapi subhanallah Allah katakan bisyai, sedikit. Makanya bahasannya tadi di khutbah banyak-banyak bersabar ya, karena kenikmatan kita terlalu banyak dan terlalu luas. Kita bukan tidak ada.
rada sulit mungkin. Kayak sekarang ya misalnya sebagian pengusaha gorengan rada sulit ya. Tapi kan ada. Nah celakanya terkadang kita ini orang sudah lagi susah dimanfaatkan lagi oleh sebagian orang yang tukang tipu. Kan banyak beritanya tuh. Minyak goreng bodong lah istilahnya. Dijual pakai jirigen karena tentu jirigennya yang berwarna gelap gitu ya. Entah hitam, entah biru gitu. Bukan yang warna bening atau putih enggak. Dikatakan nih minyak. Aku jual harga murah sesuai pemerintah. Padahal minyaknya cuma di bagian atas. Bawahnya adalah air. Orang lagi susah. Ini orang-orang yang hatinya hitam tuh kayak gitu tuh. Kalau pian ingin tahu orang-orang yang hatinya hitam. Udah gak peduli sama orang. Orang lagi susah ditipu pula. Dikiranya semuanya itu gak ada hitungannya. Semuanya tercatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang Anda tipu ini banyak orang. Anda sama satu orang aja mungkin amal Anda habis. Setelah Anda nipu orang tuh, kemudian Anda bertobat, Anda jadi orang yang soleh. Sampai 60 tahun, 70 tahun Anda jadi orang yang soleh. Nggak cukup bayarin satu orang. Yang Anda zalimi waktu itu. Dan yang Anda zalimi banyak orang. Aduh. Apa dia nggak mikir? Bukan lagi curang dalam timbangan, barang yang nggak bener kok. Di Al-Quran, awal surah yang diawali dengan wail, ancaman wail, celaka, binasa atau neraka wail, itu cuma dua. Wailul likulli humazatil lumazah dan wailul lil mutaffifin. Orang yang curang dalam timbangannya. Diluaskan lagi maknanya oleh para ulama, orang yang culas dengan kewajibannya. Suami ke istri, istri ke suami, hati-hati. Semua kita punya kewajiban. Dan kalau kita tidak menunaikannya, ancaman berlaku untuk kita subhanahu. Kembali kepada ayat. Kata beliau di sini, bisyai'in yasirin minhuma li'annahu law ibtalahum bil khawfi kullihi awil ju'i lahalaku wal mihanu tumahhisu la tuhlik. Sedikit dari rasa lapar atau kelaparan, kata beliau di sini, bisyai'in yasir, dengan sesuatu yang sangat sedikit dari rasa takut dan rasa lapar. Kenapa? Karena jika Allah Subhanahu wa taala menguji mereka, menguji kita, Allah menguji kita semuanya. Bil khaufi kullihi, dengan rasa takut yang full, sempurna, full ketakutan, atau kelaparan yang full kelaparan, lahalaku, mereka pasti binasa. Jamaah, ini kan kalau misalnya pian lihat gitu ya, di zaman kita sekarang ini kebiasaan ngerjain orang atau ngeprank orang itu sudah kelewatan, ya. Ulun di antara yang pernah melihat juga tentunya, entah algoritma saya siapa saya ikuti, orang yang nakut-nakuti orang pakai pocong, pakai kuntilanak. Itu ada yang diam di tempat, ada yang gemeteran. Orang kalau jantungan bisa mati loh. Ya. Itu manusia, nakut-nakuti manusia. Gimana kalau Allah? Yang maha mampu untuk membuat kita binasa. Makanya diberikan pada kita rasa takut sedikit. Rasa lapar sedikit. Karena jika Allah berikan mereka full, lahalaku, mereka akan binasa. Dan cobaan itu, ujian itu tidak menghancurkan, tidak. Tapi mensucikan. Akan ketahuan nanti siapa yang jujur dengan imannya, sabar kemudian dia. Dan yang dusta dengan imannya, dan dia tidak sabar. Makanya tadi juga di khutbah ulun sebutkan, ketidaksabaran seorang ketika rizkinya lambat, dia mencarinya dengan cara yang haram dan zatnya pun haram. Kenapa? Karena gak sabar. Di keluarga ulun juga contoh seperti ini ada. Pengen kaya cepat, nggak bisa. Kalau nggak ngepet nggak bisa. Iya, pengen kaya cepat nggak bisa. Semua orang yang sukses juga, mereka semuanya bertahap. Ada Haji Bambang nggak di sini?
Enggak ada. Haji Bambang itu gajinya pertama kali kerja 2.000 perak, tanya aja beliau. Dari 2.000 perak bosnya Mebel Setia itu Haji Bambang. Semoga Allah merahmati beliau. Tabung, kemudian nanti naik. Sampai bisa nyewa, sampai bisa jualan, sampai bisa beli rukonya. Sampai pengen lihat seperti sekarang. Enggak ada kemudian langsung. Ya. Langsung kaya, langsung. Wah itu mencurigakan. Dia langsung disuruh malah. Berapa nih? 3 kilo aku jual ya. 3 kilo jual. Paham aja penang dijual lah. Nang dijual graman tuh nah. Iya berjual 3 kilo. Bandar narkoba sekalinya. Enggak ada. Ya. Orang kalau sudah kaya banget kayak gitu, bikin ayam tepung aja pakai narkoba dia. Ya enggak pakai tepung dia. Crispy banget. Lanjut ya. Jadi cobaan itu, ujian itu mensucikan, membersihkan, bukan menghancurkan. Nanti akan terlihat siapa yang jujur imannya dari yang tidak. Wa naqsim minal amwal, dan sedikit dari kurangnya harta. Sedikit aja. Enggak ada kan di antara kita kemudian yang tidak Allah berikan rizki. Enggak ada. Semuanya orang kafir aja Allah kasih kok. Selama kita mencarinya, kita pasti mendapatkannya. Anda tidak mencarinya pun Anda akan mendapatkannya. Cuman mungkin waktunya sebentar. Karena Anda bukan Maryam. Aku di Masjid Jagendaya. Ada aja karena rezeki datang. Bujur sekali 2 kali ada aja orang mantari. Hari pertama mungkin uang solo. Aku kan begawi ada yang mantari. Sip, oke. Hari pertama itu. Hari kedua beturun sedikit. Nasi rames lah. Aku kan begawi. Aku di masjid aja. Ada yang bari, hanya 2 hari, ayo. Lama-kelamaan orang bete juga ngasih Anda. Anda masih muda, harusnya bisa bekerja. Orang juga, malas, ngapain. Selama kita mencarinya, kita pasti mendapatkannya. Jangankan kita, orang kafir Allah kasih. Di antara makna Allah Subhanahu wa taala memelihara semua makhluknya, Allah berikan kepada mereka semuanya ilmu, dengan ilmu tersebut mereka bisa mengais rezeki Allah Subhanahu wa taala. Muslimnya, kafirnya, jinnya, manusianya, binatang, Allah kasih semuanya ilmunya. Karena Allah memelihara semua makhluknya, tapi itu umum. Yang khusus hanya untuk kita kaum muslimin mukminin. Kata beliau di sini, wa naqsim minal amwal, sedikit dari harta. Ini ujian. Jadikan bahan introspeksi. Allah Subhanahu wa taala lebih tahu daripada kita itu pasti. Bisa jadi kemudian ketika kita diberikan, nggak usah banyak sedikit aja sudah lupa diri kok. Belum banyak nih, baru mulai aja rada banyak sedikit aja, rada banyak sedikit. Udah lupa diri, di kiok ada menoleh karena dia lupa dengan dirinya. Ya Allah, lupa diri ya. Orang dikasih Allah banyak, Allah tahu dia bisa handle. Ini jadikan bahan introspeksi untuk semua kita. Kenapa kita selama ini ya pas-pasan aja. Itulah yang mampu kita handle. Ya. Allah Maha tahu, bersyukur aja sudah. Tapi bukan berarti kita tidak bekerja ya. Ya. Para istri juga. Di balik layar sana dan juga kemudian yang sedang online ini. Hormati suami Anda karena dia menafkahi Anda. Yang mungkin tidak seperti yang orang tua Anda berikan waktu itu. Orang tua Anda kaya, suami Anda enggak. Tapi dia harus tetap Anda muliakan karena dia menafkahi Anda. Kenapa laki-laki memiliki satu level lebih tinggi dibandingkan wanita derajatnya? Karena nafkah yang kita berikan. Kehormatan kita sebagai laki-laki ada di situ. Tapi terkadang ada sebagian suami yang rezekinya luas, ada yang sedang, ada yang sempit. Tapi mereka orang soleh kok. Ya. Mereka orang yang taat beragama. Enggak semua orang yang taat beragama kemudian harus kaya, enggak.
Betapa banyak orang-orang yang saleh, orang yang taat beragama, susah hidupnya kan? Gak usah jauh. Nabi Muhammad duitnya dikit. Orang paling mulia sudah sejagat raya. Miskin beliau sallallahu alaihi wasallam. Bukan berarti beliau nggak bisa mengelola, enggak. Itu memang harapan beliau. Hidup miskin, mati miskin, dan dibangkitkan bersama orang-orang miskin. Karena orang miskin duluan masuk surga. Dan tentunya tidak ada celaan dengan orang yang kaya. Orang kaya yang kemudian membelanjakan hartanya di jalan yang tepat, harus kita iri kepada mereka. Karena cara membelanjakannya tepat. Bantu sini, bantu sana, yayasan ini, yayasan itu, musola ini, musola itu, masjid bangun. Wah, luar biasa sudah. Harus iri kita sama orang seperti itu. Tapi kalau orang kaya kemudian mempertontonkan kekayaannya, kemudian kadang-kadang juga sebagian kayaan cuma palsu doang, apaan? Gak ada manfaatnya buat kita. Palsu. Yang asli malah terkadang tidak memperlihatkannya. Begitu banyak amal yang dia lakukan dengan hartanya dan banyak orang tidak mengetahuinya. Dia belanjakan tepat. Naqsi minal amwal, sedikit dari kurangan harta. Kata beliau, wa hadza yashmulu jami'an naqsil mu'tari lil amwal min jawaihin samawiyyah wa gharaqin wa dhaya'in wa akhdhi dhulmati lil amwali minal muluki adh-dhalamah wa qutta'ut tariq wa ghairi dhalik. Cobaan atau ujian dari sedikitnya harta ini mencakup semua perkara yang kurang berkaitan dengan harta, entah itu kurangnya karena jawaih samawiyah, musibah yang turun dari langit, kebun kita hancur. Di 2 atau 3 tahun terakhir ini saja, karena ulun ditatah belayung. Ulun ditatah belayung sejak 2017 atau enggak 18. Itu kelihatan sekali di 2 atau 3 tahun terakhir ini, artinya dari 2019-an, itu tidak banyak lagi orang menjamur bani. Kenapa? Karena semuanya gagal. Waktu ulun pindah ke sana, sampai jalan itu susah. Apalagi kita misalnya bawa mobil. Karena semua orang mengampar baninya di jalan raya. Semua mereka sedang panen semua, termasuk Pak Mustaqim. Kesini makin kesini, calap, nggak bisa tumbuh. Boro-boro kemudian membicarakan panen, tumbuh aja nggak bisa. Musibah. Wa gharaqin atau tenggelam, wa dhayain atau hilang, wa akhdhi dhulmati lil amwali atau diambilnya harta itu dari orang-orang yang zalim seperti pemimpin yang zalim atau qutta'ut tariq, para pemotong jalanan, begal. Ya, disebutkan di Banjarmasin sudah mulai masuk transferan dari luar. Begalnya orang luar. Jadi harus lebih berhati-hati ya di jalan-jalan yang cukup sepi ya. Sudah bukan orang Banjar pelakunya. Orang luar. Ya, kepalanya rada bulat lonjong, alien. Maksudnya orang luar Banjarmasin. Bukan dari luar angkasa, bukan. Orang luar. Karena survei, salah satu lembaga survei menyebutkan di Indonesia paling aman tuh Banjarmasin. Walaupun tentunya kriminalitas juga ada. Habis baca berita itu aja, ada pembunuhan. Ada begal bahkan. Ya, subhanallah. Hilang kan harta kita kan? Ya. Atau kemudian pemimpin yang zalim. Walaupun untuk ini ya gimana ya, nggak bisa lah kita contohkan ya, kita ikut aturan lah ya, bayar pajak, walaupun ya nggak bakal orang bayar pajak itu ikhlas seperti ikhlasnya orang mengeluarkan zakat ya, mesti ada beratnya, apalagi yang uangnya triliunan, wah berat. Misalnya pajak setahunnya 1 jutaan aja santai aja bang tuh. Menang sampai miliaran, triliunan pusing juga bang, lalu akal-akali ya kalau ya kayak itulah. Tolong nanti jangan ada pertanyaan di bab situ ya, saya nggak siap jawabannya. Tapi itulah kurangnya harta, sedikit. Entah ini apa istilahnya, sawah kita nggak panen, rusak. Atau kemudian di sini
para pedagang khususnya yang kayak mertua ulun gitu ya, yang barangnya harus dikirim lewat laut ya. Beberapa kali terjadi tentunya kapalnya karam, ya barangnya habis hilang, gharq, tenggelam. Nah, kadang-kadang kemudian mereka ya nggak bisa mengganti semuanya. Padahal semua duit diputar untuk dagangan itu. Gimana dong? Ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Hartanya tenggelam. Audaya hilang, kemalingan. Bahari ulun tuh 2005 ya, dan saya tidak salah, 2005. Tapi waktu itu yang ke rumahnya kebobolan itu banyak. Dan waktu itu 2005 itu ulun ingat sekali pertama kali khutbah Id di Masjid Al-Ummah. Padahal begitu khutbah selesai ulun langsung pulang. Dan waktu itu ulun ikut mertua. Jadi mertua di antara korban, taunya di Cempaka 8 ada, di Cempaka 4 kalau nggak salah ada, di Ayani sini apa, banyak tempat gitu. Karena waktu itu Muhammadiyah dan NU itu Idnya bersama. Akhirnya rumah pada kosong. Jadi ketika Id itu berbeda, ada manfaatnya juga, Pak. Jadi orang pengen nyuri itu, mereka rencananya mungkin gagal. Kita mencuntan hari kedua gini. Jangan, buan Muhammadiyah besok ya. Hari pertama, buan NU besok. Akhirnya nggak jadi nyuri. Kenapa? Karena ada perbedaan Muhammadiyah dan NU. Ada hikmahnya juga sekalinya lain. Karena mereka berarti rencanakan itu mungkin cukup lama. Kita nunggu NU sama Muhammadiyah bersatu, selesai sholat Id, rumah pasti pada kosong. 2005 itu. Mertua ulun di antara korbannya dan banyak korban yang lain hilang kan? Ya, karena semuanya lagi ya ke lapangan, semuanya lagi sholat Id. Subhanallah. Nah itu tuh para pencurinya tuh, yakni mau seberapa lama sih menikmati duitnya? Sebentar doang. Ya, katakanlah misalnya sampai ratusan juta. Sebentar, duit begitu sebentar. Nggak ada keberkahan di dalamnya, habis gitu-gitu aja. Dan apakah kemudian suatu saat ketika Anda bertobat, Anda mau datang ke rumah orang yang Anda curi? Boro-boro. Saya ingat sekali mertua saya waktu itu gak sempat nyetor. Duitnya itu tabungan, nanti habis Id ya mau beli mobil. Habis duit beli mobil. Ya Allah. Wah, inti ujiannya bukan di situ waktu itu. Datang bagian dari anggota keluarga menawarkan dukun. Wah, ini saya bilang ujian yang HQQ-nya tuh ya ini. Hakiki. Daripada saya bilang HQQ kan lebih aneh ya. Ini ujian yang HQQ-nya ini. Kalau kita iakan, selesai sudah. Duit hilang, iman hilang. Ulun manggilnya Acil. Enggak usah Acil. Hilang nih harta bisa dicari, pian tawar-tawarin. Kita kesyirikan, hilang iman kita. Ini duit bisa dicari lagi Cil. Kalau pian nawar gitu kita iakan. Karena orang kalau sudah lagi sedih gitu ya, galau gitu ya. Berapa ya? Hampir 200 kayaknya tabungan mertua saya itu. Waduh. Punya saya juga hilang. Tapi ya istilahnya benda-benda yang cukup berat nggak mereka ambil. Ada kamera waktu itu, ada laptop waktu itu. Enggak, cuman mereka mengambil uang saja. Karena itu mungkin yang paling cepat, ya ini yang bisa mereka raih. Dan korbannya waktu itu banyak, subhanallah. Ujian, hilang duit. Jadi bahan introspeksi untuk semua kita. Jangan-jangan kita selama ini nggak pernah mengeluarkannya untuk amal, ya diambil sekalian. Itu bahan introspeksinya ya. Dan orang-orang yang zalim yang mengambilnya seperti pemimpin yang zalim atau kemudian para begal. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Kata beliau Allah Subhanahu wa taala berfirman wathamarat dan buah-buahan. Ay al-hubub wa thimarin nakhil wal ashjar kulliha, yaitu biji-bijian
buah dari pohon kurma dan dari pohon-pohon yang lain. Wal khudar, dan juga dari tumbuh-tumbuhan yang lain ya. Artinya disebutkan buah-buahan untuk menyebutkan keumuman saja, tapi semua cabangnya sama saja. Kan ada petani, ada pekebun dan lain sebagainya. Artinya mendapatkan ujian pada harta yang mereka miliki, itu berkaitan dengan buah-buahan, biji-bijian dan pepohonan yang lain. Rusaknya bisa jadi dengan barodin, dengan dingin, mungkin dengan cuaca yang sangat dingin. Akhirnya kemudian bisa jadi mengganggu pertumbuhan buah atau apapun yang mereka tanam. Au harakin, atau kebakaran. Au afat samawiyah, atau bencana alam. Atau juga jarad wa nahwi, binatang wabah yang kemudian menghancurkan tanaman seperti belalang dan lain sebagainya. Kata beliau, fahadhil umur la budda an taqa'. Maka perkara-perkara ini yang Allah sebutkan ini mesti terjadi. Li'anna al-'alim al-khabir akhbara biha, karena Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui mengkhabarkan kita tentang ini semuanya. Allah akan berikan cobaan dan ujian ini pada kita semuanya dengan sedikit dari semua ujian tadi, artinya sedikit aja. Fa waqa'at kama akhbar, maka pasti akan terjadi persis seperti yang Allah Subhanahu wa taala kabarkan. Fa idza waqa'at inqasama an-nasu qismain. Apabila ini terjadi, cobaan ini Allah berikan, sedikit dari ketakutan, kemudian kelaparan, hilangnya nyawa dan lain sebagainya. Tadi belum ya? Hilangnya nyawa belum ya? Wal anfus belum, sorry. Wal anfus, dan hilangnya jiwa atau nyawa, kematian. Disebutkan di sini dzihabul ahbabi, perginya atau meninggalnya orang-orang yang kita cintai. Itu cobaan yang berat. Minal aulad, seperti anak-anak, wal aqarib, kerabat dekat, wal ashab, teman dekat, wa min anwa'il amrad fi badanil abdi, dan juga kemudian di antara makna Allah berikan sedikit dari cobaan pada jiwa itu adalah sakit yang menimpa tubuh seorang hamba. Atau au badani man yuhibbuh, atau sakit yang menimpa orang yang dia cintai. Ini ujian semua. Anak sakit, istri sakit, kayak Ustaz Hafiz sekarang tuh anaknya kena tuh. Ya, masih kecil, subhanallah. Makanya tadi dulu contohkan dengan Nabi Muhammad SAW. Karena orang yang paling besar ujiannya itu para nabi. Dalam perkara ini juga sedikit dari hilangnya nyawa Nabi Muhammad, anaknya meninggal semua sebelum beliau kecuali Fatimah. Saya saksikan itu di abah saya. Kakak ulun yang pertama meninggal, kakak ulun yang di atas ulun nomor 5 meninggal, hancur sekali. Ya. Kalau boleh milih ya kita milih meninggal duluan aja ya. Gak bisa kebayang kayaknya kok anak, apalagi Nabi Muhammad masih kecil-kecil, lucu-lucu. Ibrahim itu belum genap 2 tahun. Ibrahim itu bahkan kalau misalnya yang lain itu lebih muda lagi lucu-lucunya. Lagi mulai mereka ingin berbicara. Awal-awal misalnya giginya baru tumbuh sedikit, tertawanya wah lucu sekali, meninggal. Aduh, gak bisa kita bayangkan bagaimana sedihnya. Doa yang kita tahu dari doa Nabi Muhammad SAW yang harus kita baca ketika meninggal dari kita orang yang kita cintai, itu doa ketika beliau membacanya ketika Ibrahim meninggal di pangku, lagi digendong. Walaupun tentunya hikmahnya besar ya. Anak-anak Nabi Muhammad SAW khususnya laki-laki itu meninggal masih kecil-kecil karena ada hikmah besar. Allah ingin buktikan nih Muhammad SAW Nabi terakhir. Karena rata-rata anak Nabi jadi Nabi. Anak-anak Nabi itu berpotensi kuat untuk jadi Nabi berikutnya. Sedangkan Allah ingin menetapkan ini Nabi terakhir Muhammad. Makanya anaknya meninggal kecil-kecil. Sallallahu alaihi wasallam. Kalau yang lain ya udah sampai pada nikah kan. Ummu Kulthum nikah, Zainab nikah punya anak.
Ketika kita belajar sholat sambil gendong, itu kan praktek Nabi Muhammad gendong cucunya, anaknya Zainab. Fatimah apalagi. Fatimah unik ya. Fatimah itu pernah Nabi Muhammad SAW, kalau tidak salah, Fatimah yang datang kalau tidak salah ke rumah Nabi Muhammad SAW. Belum juga pernah bahas di Kaifa Amalahu. Kemudian Nabi Muhammad berbicara berdua dengan Fatimah. Dan Fatimah kala itu menangis, tapi setelah itu kemudian tertawa. Aisyah menyaksikan kejadian itu. Standar seorang wanita tentunya, atau bahkan mungkin kita juga laki-laki, melihat hal yang seperti ini pengen tahu dong, apa ya? Karena tadi barusan nangis luar biasa, tapi habis itu tersenyum tertawa. Akhirnya dia bertanya kepada Fatimah, tadi engkau membicarakan apa? Dan Fatimah tidak menceritakan. Ketika Fatimah meninggallah Aisyah baru faham. Kala itu Nabi Muhammad mengkhabarkan beliau sebentar lagi mau mati. Tapi habis itu kamu nyusul saya. Jadi waktu dikabarkan saya mau mati, itu dia nangis luar biasa. Tapi kamu bakal nyusul saya cepat. 6 bulan setelah itu Fatimah meninggal. Baru Aisyah faham. Oh ini rupanya berita yang disampaikan. Rata-rata anak Nabi Muhammad meninggal dulu. Tidak bisa kita bayangkan orang yang kita cintai, apalagi anak. Apalagi misalnya Anda menantinya lama. Ikut program ini, program itu, treatment ini, treatment itu, hingga kemudian punya anak, lahir, meninggal. Waduh. Kayak yang barusan misalnya saya lihat bagaimana adik ipar saya dengan suaminya. Lahir, tapi kemudian bermasalah. Dan di hari itu meninggal. Aduh, gak tahan saya lihatnya. Yang dinanti-nanti, karena hamilnya itu sejak nikah sampai hamil cukup lama waktu itu. Jadi ini sangat dinanti nih anak. Begitu lahir, diambil. Ya Allah. Nah ini cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya lo tadi sebutkan ketika khutbah, muqaddimahnya itu adalah ini bab takdir. Orang kalau sudah selesai membahas masalah takdirnya, goalnya dia tahu. Ketika dapat musibah dia sabar, ketika dapat nikmat dia bersyukur. Itu goalnya membahas masalah takdir. Karena cobaan ini mesti akan datang pada kita semuanya. Zihabul ahbab, perginya orang-orang yang tercinta atau dicintai. Minal aulad, anak-anak. Aqarib, karib kerabat, paman, bibi, ashab, teman. Wa min anwa'il amrad, dan juga dari macam-macam penyakit yang menimpa badan seorang hamba. Wah, itu menyedihkan. Apalagi misalnya orang yang betul-betul setiap hari menjaga body fitnessnya, menjaga kebugarannya, sakit. Oh, itu menyedihkan. Atau kemudian di badan orang yang dicintai, istri kah sakit, atau suami kah sakit, anak kah sakit, abah kah sakit, aduh. Makanya jamaah sekalian rahimakumullah, kalau orang khatam membahas masalah takdir, siapapun yang tertimpa musibah, entah dia atau orang yang dicintai, dia bersikapnya pasti benar. Musibah, cobaan, ya dia harus sabar. Hatinya sabar, tidak bergumam, lisannya sabar, tidak mencaci maki. Kenapa harus saya sih? Saya ini kan olahraga tiap hari, kok kena COVID juga? Itu kan berarti mencaci maki dong. Ya, kan ada saja ya seperti itu. Lain orang nang gegaringan, aku nih sudah gegaringan, kenapa kada kena? Itu lain lagi ya. Hendak kena rupanya, tapi artinya virusnya juga kerusak gini Pak. Si Din itu sudah gegaringan. Iya. Aduh ya Allah. Jamaah sekalian rahimakumullah, di Banjarmasin ini ya. Ketaatan kita untuk prokes ya sangat lemah ya, makanya wajar kita jadi nomor 2 paling tinggi penyebaran ya. Kita sangat abai ya, sangat abai akan prokes ya. Apalagi di titik tertentu di Banjarmasin ini, waduh, apalagi di pasar-pasarnya, wah akan datu. Ya Allah. Wallah alam bisa, kita sudah jaga betul-betul, tapi suatu hari kita harus beli sesuatu, sidin kada prokes, mbah menjulung yang sulan. Maka siding lajar digawilnya padahal sidin positif
Apa pecel pian gawil-gawil? Aku positif aja. Berbagi penyakit kita aja. Ya Allah. Lanjut ya. Dikit lagi. Wathamarat sudah tadi ya. Yani tanaman, buah-buahan yang semuanya hancur karena sebab-sebab tertentu. Nah, kata beliau di sini Syekh Sa'di, "Fahadhil umur la budda an taqa." Perkara-perkara ini mesti terjadi. Li'anna al-alim al-khabir, karena Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui telah mengkhabarkan tentangnya. Jadi enggak bisa enggak, mesti terjadi. Fawaqa'at kama akhbara, maka mesti akan terjadi sama persis seperti yang Allah khabarkan. Fa idza waqa'at inqasama an-nasu qismain. Maka ketika semua ini terjadi, cobaan Allah berikan kepada hambanya, sedikit dari rasa takut, kelaparan, hilangnya jiwa, kemudian kurangnya harta, atau kemudian buah-buahan dengan semua jabarannya tadi, itu manusia nanti akan terbagi menjadi dua. Jazi'in wa sabirin. Orang-orang yang jazi' bisa diterjemahkan orang-orang yang marah dan orang-orang yang sabar. Akan terpecah menjadi dua. Fal jazi'u hasalat lahul musibatan. Orang yang marah akan cobaan yang datang menghampirinya. Dari semua yang disebutkan tadi dalam firman Allah ini, hasalat lahul musibatan. Dia akan mendapatkan dua musibah. Satu, fawatul mahbub wa huwa wujudu hadhil musibah. Wa fawatu ma huwa a'zam minha wa huwa al-ajr bimtithali amrillah bis-sabr. Orang yang ketika dapat cobaan dan kemudian dia marah ketika itu datang, entah kurangnya harta, marah dia. Entah rasa lapar, entah rasa takut, entah meninggal orang yang dia cintai, marah. Dia mendapatkan, kata Syekh As-Sa'di, mendapatkan dua musibah. Satu, orang yang dia cintai hilang. Dua, pahala yang harusnya dia dapatkan kalau dia sabar karena menghadapi keluarga yang meninggal, dia sabar, juga hilang. Kenapa? Dia nggak sabar. Jadi dua-duanya tidak dia dapatkan. Istrinya meninggal, dia marah, mencaci maki, bahkan bisa jadi menzalimi diri atau bahkan mungkin orang lain. Kalau zaman jahiliyah, yakni menzalimi diri sendiri, cakar-cakar wajah, robek-robek baju, terbuka darinya auratnya. Jangan sekali hukumullah, orang yang marah, dia akan mendapatkan dua musibah. Satu, orang yang dia cintai hilang, harta yang dia cintai hilang. Yang kedua, pahala yang seharusnya dia dapatkan ketika musibah tadi datang, kalau dia sabar, juga hilang. Ini ruginya. Sudah diberi cobaan, tapi kemudian dia jazi' atau marah. Kemudian, fafaza bil khasarati wal hirman. Wa naqasa ma ma'ahu minal iman. Akhirnya dia menang dengan al-khasarah. Ini tentunya kata dalam bahasa Arab, tapi untuk menistakannya. Sama seperti wabasyiril musyrikin, berikanlah kabar gembira kepada orang-orang musyrik. Kabar gembira kan harusnya surga gitu ya, tapi dengan neraka yang Allah telah siapkan. Ini juga kayak gitu. Orang yang marah ketika cobaan datang. Satu, orang yang dia cintai hilang, harta yang dia cintai hilang. Kedua, pahala yang harusnya dia dapatkan kalau dia sabar juga hilang. Disebutkan ini faza bil khasarah, dia menang dengan kerugian. Rugi semuanya. Walaupun berat ya. Ulun dulu sebelum mama meninggal juga, ya enteng aja tuh ceramah gitu. Wah, sabar. Begitu mama meninggal, wah berat juga rupanya ya. Ya, ngomong memang ringan ya. Begitu kita dihadapkan, berat juga rupanya. Kenapa? Meninggal dari kita orang yang kita cintai. Apalagi ini orang tua, kita masih pengen berbakti padanya. Ulun di antara yang waktunya pendek untuk berbakti sama mama. Lulus SD, sampai selesai kuliah, terakhir kuliah pun ulun sudah menikah, pulang ke Banjarmasin pun sudah sibuk dengan istri dan anak. Ya. Berbakti kepada mama sangat sedikit tuh. Makanya sebisa mungkin kala itu menawarkan diri. Mak, hari ini kemana mak? Ke daerah, ke pasar mak, ke pasar ulun antar. Iya, saya menawarkan diri. Ayo. Sepeda motor kah? Beca aja dulu ya. Beca berdua. Tapi kan nemenin. Nanti di pasar
bawa barang banyak, nggak apa-apa. Waktu saya kepada beliau sangat singkat. Tapi itu menyenangkan ya. Sampai koyuhan, oh kah? Oh kan damai, ada kah lagi nih? Ada kah? Tawai. Ya Allah, ya Allah. Saya sangat sedikit waktu saya sama mama ya. Anda yang masih punya orang tua, jangan kayak saya. Jadi meninggal dari kita orang kita cintai itu sangat berat ya, apalagi orang tua. Kemudian yang kedua, wa amma man waffaqahu Allah lis-sabri 'inda wujudi hadhihi al-masaib fa habisa nafsahu an at-tasakhkhur qawlan wa fi'lan wa ihtasaba ajraha 'inda Allah wa 'alima anna ma yudrikuhu min al-ajri bi sabrihi a'dham min al-musibati allati hasalat lahu bal musibatu takunu ni'mah fi haqqi li'annaha sarat tariqan li husuli ma huwa khairun lahu wa anfa' minha faqad imtathala amrallah wa faza bithawab. Sebaliknya orang yang Allah berikan taufik, kita pelajari bersama kata taufik, kecocokan yang kita lakukan dengan yang di Lauhul Mahfuz disebutkan. Ulun biasa terjemahkan dengan pencocokan hati dan jiwa. Allah berikan anugerah kepada kita. Apa? Kesabaran. Allah berikan kita taufik bisa bersabar ketika hilang dari kita harta kita, hilang dari kita orang yang kita cintai, tapi bisa bersabar. Prakteknya dia menahan dirinya dari marah, perkataannya dia tahan, perbuatannya dia tahan. Di balik itu dia hanya mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan dia tahu bahwasanya yang dia dapatkan dengan pahala sabar jauh lebih besar daripada musibah yang dia dapatkan. Walaupun tentunya jamaah, sabar itu ada yang terpaksa, sabar itu ada yang pilihan. Kalau misalnya meninggal dari kita orang yang kita cintai, itu sabar terpaksa sebenarnya. Tapi ketika sabar, ya tetap dapat pahala. Kita kan nggak tahu, nggak bisa kemudian kita nahan malaikat maut kan. Dan sekarang malaikat saya belum berbakti nih, besok-besok deh, kapan? Ya 10 tahun lagi kek, nggak bisa kan. Dia cabut aja nyawa ibu kita, nyawa bapak kita. Gimana kalau nggak sabar? Harus sabar, nggak bisa balik juga nyawanya. Saya ingat sekali itu perkataan Abah itu, karena mama meninggalnya serangan jantung koroner, dan meninggalnya pas di hadapan Abah. Mama itu seperti ditunjul, seperti didorong sangat keras ketika serangan itu datang. Terpelanting beliau dari kursi ini, di meja makan mama itu. Betul-betul seperti serangan dipukul, terpelanting beliau. Semoga Allah merahmati beliau. Ini kan terpaksa, harus sabar, tapi dapat pahala. Ada lagi yang sabar itu ikhtiari, ini yang dahsyat. Sabar tapi kita bisa milih. Makanya kata para ulama, sabarnya Nabi Yusuf untuk meninggalkan zina itu lebih besar pahalanya dibandingkan sabar dia ketika dilemparkan ke sumur. Ketika dilemparkan ke sumur, ya harus sabar dong. Kenapa? Terpaksa. Oh, saudara-saudaranya yang jahat kok. Gimana kalau nggak sabar? Tapi ketika kala itu dia ingin berzina, walaqad hamma bihi wa walaqad hammat bihi wa hamma biha. Ketertarikan itu ada. Mereka memang saling tertarik waktu itu. Allah yang menyebutkan walaqad hammat bihi wa hamma biha. Ada keinginan memang sudah itu. Dan yang kita bicarakan ini ya adalah perempuan yang cantik dan kaya. Karena jika salah satunya ada pada perempuan saja bisa kita terima. Kada tapi bungas tapi sugih, kada bapak. Bungas benar tapi miskin, kada bapak. Satu di antara dua perkara ini ada pada perempuan, kada apa-apa tuh bang. Tapi ada dua-duanya di perempuan ini. Perempuan kaya, istri pejabat, cantik pula, dan dia yang ngajak. Ya, subhanallah. Karena kita tahu sabar itu ketika menjalankan ketaatan, sabar itu ketika meninggalkan kemaksiatan. Sabar itu ketika terjadi musibah. Ketika terjadi musibah ini contoh sabar ittirari, terpaksa kita. Gimana kalau nggak sabar? Lawang ini terjadi kok.
Penyebab kebakarannya tetangga, tapi rumah kita juga kena. Gimana dong? Sabarnya terpaksa, tapi tetap dapat pahala. Kenapa? Kita sabar. Bukan malah kemudian rumahnya ada kena, udah bakar besoknya. Enggak ya. Sabar. Dan ada sabar ketika menjalankan ketaatan, sabar ketika meninggalkan kemaksiatan. Makanya kata para ulama, pahala Nabi Yusuf kala itu ketika meninggalkan zina itu jauh lebih besar. Kenapa? Dia memilih untuk sabar. Sabar untuk meninggalkan kemaksiatan karena lezat. Sabar untuk menjalankan ketaatan karena berat. Kalau nggak sabar, pian nggak mungkin udah pulang dari tadi tanpa mensucikan siapapun ya. Karena sabarlah, pian tetap masih duduk. Walaupun rencana ulun sampai jam 11 ini masih lama, masih panjang ya. Jarang-jarang kita bahas tafsir di sini. Soal makan malam gampang Pak, gampang makan malam. Iya. Habis ini pian pulang masing-masing makan di rumah. Pian kira ulun traktir kan? Ulun tidak sebaik itu ya. Aduh, ya Allah. Kembali kepada ayat sedikit lagi. Jadi ibu, mulai tadi sedikit aja. Ini betulan sedikit Bu. Balil musibah takunu ni'mah fi haqqih li'annaha sarat tariqan li'usuli ma huwa khairun lahu wa anfa'lahu. Bahkan musibah tersebut yang datang kepadanya menjadi nikmat untuknya karena ia menjadi jalan untuk mendapatkan sesuatu yang lebih baik dan lebih bermanfaat. Faqad imtathala amrullah, maka dia telah mempraktekkan perintah Allah untuk bersabar. Wa faza bits-shawab, dan dia menang, berjaya, beruntung dengan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Allah dalam surah Az-Zumar ayat 10 tadi membahas di khutbah, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya hanyalah, kita sering ulang faedah ini. Innama itu kata dalam bahasa Arab untuk mengunci kata yang datang setelahnya. Enggak ada makna yang lain. Dan Allah gunakan kata ini untuk membahas bahwasanya sesungguhnya hanyalah diberikan balasan kepada orang-orang yang sabar, pahala untuk mereka tanpa batas. Terkunci maknanya di situ, enggak ada makna yang lain. Pokoknya pahalanya tanpa batas untuk orang yang bersabar. Juara dia. Inilah orang yang imannya jujur. Dia bersabar ketika mendapatkan cobaan, ujian, atau bahkan mungkin musibah. Ulun tadi sebutkan cara membandingkan antara cobaan dan ujian dan musibah atau yakni azab bahkan. Yaitu adalah ketaatan dan kemaksiatan sebelum kejadian itu terjadi. Di antara keterangan para ulama. Ketaatan yang Anda lakukan sebelum sesuatu yang Anda tidak sukai itu datang, berarti ini adalah cobaan dan ujian. Tapi kalau kemaksiatanlah yang Anda lakukan sebelum perkara yang tidak Anda sukai ini datang, maka ia adalah ini azab. Ini adalah hukuman. Tapi jangan lupa, di saat yang sama ia pelebur dosa kita. Dan habis itu kita pasti diberikan kebahagiaan, diberikan kelapangan, karena seperti itu memang. Jadi sabar aja. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin sekarang kita sedang di kondisi yang susah, tapi sabar aja. Tapi kita nggak tahu ya, habis Omikron ini ada yang lain lagi, kita nggak tahu. Iya. Mungkin ada Abikron, kita nggak tahu juga kan. Ini kan Omikron ya. Jadi ada juga yang Abi. Ini virusnya mamaknya yang datang. Nanti bapak, suaminya datang. Setahun pulang. Online pulang. Aduh ya Allah. Tapi subhanallah banyak kita masih hidup ya. Walaupun tentunya juga ada yang meninggal. Tapi kan banyak kita masih hidup ya. Karena rezeki kita belum selesai. Walaupun begitu luar biasa virusnya, begitu banyak yang mati, rezeki kita belum selesai, makanya kita masih hidup ya. Cuman jangan juga kemudian ngelawan gitu ya, nantangin gitu ya. Siapa gerak menang positif sini bang, ragap unda ya, nggak gitu juga. Iya, berlebihan itu ya. Allah bisa. Satu pertanyaan tadi masuk di sini sebagai penutup. Nah, walaupun tidak ada hubungan dengan bahasan, tapi nggak apa-apa ya. Ustadz, apakah benar jika hamil di luar nikah, usia kandungan baru 1 bulan, masih bisa dinisbatkan kepada yang menghamili karena belum ada ruh katanya? Nah ini ilmu katanya. Nggak bisa ya. Mau sebelum ditiupkan ruh ataupun belum,
maka ia dinisbatkan ke ibunya. Dinisbatkan ke ibunya. Dan kalau misalnya anak itu perempuan cukup repot ya. 20 tahun kemudian cukup repot ya. Kenapa? Karena bapak biologisnya tidak bisa menjadi wali nikahnya. Ya. Yang menikahkannya ya orang KUA. Dan acaranya pasti akan sangat kecil. Karena akan disebutkan saya nikahkan kamu fulanah binti fulanah. Nggak bisa acara besar. Mesti mungkin di KUA aja atau di rumah, tapi yang hadir cuma sedikit aja. Saya pernah menghadiri yang seperti ini. Kan harus sebutkan binti emaknya, subhanallah. Dan kewajiban kita menutupi aib, nggak bisa undang-undang orang. Yang hadir cuma wali hakim yang menikahkan, kemudian 2 saksi yang tentunya amanah dengan berita tersebut karena emaknya sudah bertaubat, bapak biologisnya sudah bertaubat. Masa lalu harus tetap ditutupi. Akhirnya acara nggak bisa gede dong. Nah, perempuan ini salah apa? Long dia cuma hasil kok. Dari dosa 20 tahun yang lalu. Yang hebatnya itu, ikhwan yang tetap majunya ini loh. Dia dapat beritanya tuh terakhir. Akhwat ini dapat berita bahwasanya dia anak hasil zina. Itu last minute. Bukan 5 minute, itu grup band pakai sarung. Last minute. Last minute dia dikasih tahu bahwasanya kamu itu anak hasil zina. Emak dulu sama bapakmu 20 tahun yang lalu. Hancur. Hancur dia. Karena dia sudah mendambakan bagaimana akad nikah, bagaimana resepsi. Mungkin kalau resepsi bisa ya. Akad nikah, dia juga pengen teman-temannya mungkin hadir. Itu satu. Kedua, sangat mungkin di cancel kan. Loh, sangat mungkin di cancel. Subhanallah. Tapi dia sampaikan apa adanya ke ikhwannya. Ikhwannya cerita ke saya. Ustadz gimana Ustadz? Kamu gimana? Ini salah orang tuanya. Akhwatnya salah apa dia? Kita berbaik sangka orang tuanya pun sudah bertaubat. Bismillah. Tapi inilah resiko yang harus antum hadapi. Antum gak bisa undang orang banyak untuk menutupi aib kedua orang tua, kedua mertuamu. Dan diambil. Dan saya jadi saksi waktu itu. Gak apa-apa. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kasihan ya. Kalau apalagi anaknya perempuan. Makanya yani, ketika hubungannya itu tidak halal, diharapkan pun tidak. Ketika dia lahir pun mungkin rasa sakit disebutkan, rasa sakit pun sudah dicabut. Beda dengan perempuan-perempuan dengan pernikahan yang halal, hamilnya repot, tapi dia mendambakan. Melahirkannya sakit, tapi dia mencintai. Kenapa? Halal. Yang haram didambakan saja tidak. Ketika lahir, rasa sakit mungkin gak ada, makanya begitu lahir dia buang kan. Karena sudah dicabut rasa sakitnya. Apalagi kemudian tidak sedikit kasus seperti ini, begitu ketahuan hamil, laki-lakinya akan kabur. Ya, diputar-putar juga tetap kabur. Itu kamera ya, kabur. Oh, bisa. Jadi nggak bisa Mbak. Ini saya tahu nih penanyanya nih, istri ikhwah kita. Dan satu lagi Ustadz kepotong. Lo kata wadai. Katanya kalau anaknya lahir laki-laki, saat dewasa anak itu nggak bisa jadi imam sholat jamaah. Nggak bisa. Maksudnya Anda harus datangkan dalil. Iya. Ketika dia anak zina, kemudian dia salah apa? Yang bersalahkan orang tuanya. Tak taunya kemudian begitu lahir dia mungkin dididik oleh kakeknya, neneknya atau saudara dari ayah biologisnya, dididik jadi anak yang saleh, dia memenuhi persyaratan untuk jadi imam dia. Jadi bukan dengan katanya dan katanya. Wallahu a'lam bishawab. Dan nggak mungkin juga gitu ya. Kemudian kita cari-cari masa lalu seseorang. Misalnya kita pengen cari imam buat Ramadan nih. Pak Samad nyari imam buat Ramadan. Gitu. Kamu anak zina aja. Kan nggak kayak gitu. Masa kayak gitu? Wallahu a'lam bishawab. Dia memenuhi persyaratan, hafalan Qur'annya paling banyak. Belum kemudian pengetahuan agamanya. Persyaratan yang Nabi Muhammad buat, maka silahkan untuk jadi imam salat. Wallahu a'lam bishawab.
Ini yang bisa saya sampaikan jemaah, mudah-mudahan bermanfaat. Salah dan khilaf, mohon maaf. Inilah sedikit dari keterangan Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah taala berkaitan dengan surah Al-Baqarah ayat 155, bahwasanya Allah pasti memberikan kita ujian, cobaan, tapi ingat semua kita pasti bisa melaluinya. Karena dia pasti akan diberikan kepada orang-orang sesuai dengan kadar imannya. Enggak mungkin Allah akan berikan pada kita satu beban yang kita enggak mau pikul, enggak mungkin. Kita pasti mampu memikulnya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.